Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Gustama dengan NIM 0201258887 dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya akan memberikan video edukasi tentang pemupukan pada tanaman kopi. Baik, saya akan menjelaskan sejarah kopi Robusta di Indonesia. Kopi Robusta masuk pada tahun 1900 oleh pemerintah Hindia Belanda. Masuknya kopi Robusta ini disebabkan lagi merebaknya penyakit karat daun di pertanian kopi. Pada masa itu, tanaman kopi Robusta merupakan tanaman kopi yang tahan dengan penyakit karat daun, sehingga tanaman ini menjadi alternatif yang lebih aman dan menguntungkan. Awalnya, kopi Robusta ditanam di perkebunan kopi di Pulau Jawa, mengingat pulau ini sudah lama menjadi pusat produksi kopi di Indonesia. Sering berjalannya waktu, penanaman kopi Robusta menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti Sumatera dan Sulawesi. Setiap pulau dengan karakter tanah yang berbeda menghasilkan biji kopi Robusta yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi rasa maupun aromanya. Kopi Robusta dari Indonesia memiliki tasty notes yang sangat beragam, mulai dari rasa yang unik dan hingga dengan sentuhan coklat yang kuat. Karakteristik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim di setiap daerahnya. Hingga saat ini, Robusta menjadi salah satu kopi yang berperan penting dalam industri kopi di Indonesia, baik itu untuk pasar domestik maupun ekspor. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemupukan tanaman kopi. Nah, tanaman kopi merupakan tanaman tahunan
yang membutuhkan unsur hara dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Pemupukan bertujuan untuk 1. Menyediakan unsur hara makro dan mikro, meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif, meningkatkan produksi dan kualitas biji kopi, memperbaiki kesuburan tanah. Nah, jika tidak dipupuk dengan baik, tanaman kopi akan pertumbuhannya lambat dan daun menguning, terus produksi rendah, buah kecil dan tidak seragam. Dan alat bahannya yaitu pemupukan kopi. 1 yaitu alat bahan yaitu ada cangkul atau karet, terus ada ember, timbangan pupuk, sarung tangan dan masker. Dan bahannya yaitu ada pupuk NPK, terus pupuk urea, dan pupuk KCl atau SP36, pupuk dolomit dan pupuk kandang. Nah, lokasi pemupukan dilakukan di sekitar tajuk tanaman kopinya. Terus bikin pada piringan tanaman sekitar perakaran aktif dan tidak terlalu dekat dengan batang, sekitar 20-30 cm dari batang. Nah, dosis dan waktu pemupukan kopi. Waktu pemupukan umumnya dilakukan 2-3 kali setahun. Awal musim hujan dan pertengahan musim hujan. Dan setelah panen opsional. Selanjutnya yaitu ada dosis umum. Nah, dosisnya contoh tanaman menghasilkan NPK 300-500 gram per pohon atau tahunan dibagi 2 kali sampai 3 kali pengaplikasian. Selanjutnya yaitu ada dolomit 0,5 sampai 1 kg per pohon dan pH tanahnya yaitu harus 5,5 ke atas sampai 6. Dan pupuk kandang yaitu 10 sampai 20 kg per pohon tahun. Dan catatan, dosis disesuaikan dengan umur tanaman dan hasil analisis tanah. Nah, langkah-langkah pemupukan NPK pada tanaman kopi yaitu bersihkan gulma di sekitaran tanaman kopi. Terus selanjutnya buat alur meningkat mengikuti tajuk tanaman. Yang selanjutnya yaitu taburkan pupuk NPK secara merata di alur. Tutup kembali dengan tanah, lakukan saat tanah lembab atau sebelum hujan. Nah, tujuan agar pupuk cepat larut dan terserap akar. Langkah-langkah pemberian kapur dolomit. Nah, yang pertama yaitu cek pH tanah. Ideal kopi 5,5 sampai 6,5. Jika tanah terlalu asam yaitu 5,5, berikan pupuk dolomit. Terus tebal dolomit merata di sekitar tajuk. Campurkan ringan dengan tanah. Beri jeda 2-4 minggu sebelum pemupukan NPK. Nah, mengapa kopi perlu dolomit? Karena kopi tumbuh optimal pada pH agak asam dan tanah terlalu asam menghambat penyerapan hara. Dolomit menaikkan pH tanah. Dolomit menambah unsur hara tanah atau kalsium dan magnesium. Nah, manfaatnya itu akar lebih sehat, daun lebih hijau, produksi meningkat. Mengapa kopi perlu pemupukan? Karena tanaman kopi dipanen terus-menerus dan unsur hara terangkut keluar dan memerlukan nitrogen untuk pertumbuhan daun. Selanjutnya memerlukan fosfor untuk akar dan bunga, memerlukan kalium untuk pembentukan buah dan kualitas biji. Tanpa pemupukan, produksi menurun setiap tahun.
Nah, jenis-jenis pupuk dan fungsinya pada kopi yaitu ada pupuk nitrogen, yaitu contohnya urea. Urea fungsinya pertumbuhan daun dan batang, daun dan hijau. Pupuk fosfor yaitu ada SP36, fungsinya pembentukan akar dan pembungaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pupuk kalium, contohnya KCl. Fungsinya yaitu pembesaran buah, kualitas biji kopi, ketahanan terhadap penyakit. Lanjut yaitu pupuk majemuk, fungsi menyediakan unsur hara lengkap sekaligus pupuk organik. Juga ada contohnya pupuk kompos, pupuk kandang, fungsinya memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas dan mikroorganisme, menyimpan air dan hara. Nah, kesimpulan dari pemupukan tanaman kopi pada kali ini yaitu pemupukan sangat penting untuk meningkatkan produksi kopi, dan jenis pupuk harus sesuai kebutuhan tanaman, dan waktu dan dosis pemupukan hara harus tepat, dan dolomit diperlukan jika tanah terlalu asam. Kombinasi pupuk organik dan anorganik lebih baik. Selanjutnya yaitu pengalaman praktikum. Nah, dari praktikum ini saya memahami bahwa pemupukan kopi tidak boleh sembarangan, harus memperhatikan dosis, waktu, dan kondisi tanah. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman kopi dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produksi yang tinggi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Gustama, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, di sini yaitu saya akan memberikan video edukasi tentang pemupukan tanaman jagung. Dan oke, teman-teman semuanya harus lihat di video selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pemupukan pada tanaman jagung. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan penting dalam budidaya tanaman jagung. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara di dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan menghasilkan produksi yang maksimal. Tanaman jagung juga membutuhkan beberapa unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berfungsi untuk membantu pertumbuhan daun dan batang tanaman. Fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar serta membantu pembentukan bunga dan buah. Sedangkan kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman serta meningkatkan kualitas hasil panen. Beberapa jenis pupuk yang biasanya digunakan pada tanaman jagung antara lain pupuk urea, pupuk SP36, pupuk KCL, dan pupuk NPK. Pupuk NPK sering digunakan karena sudah mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium secara seimbang. Selain itu, pada beberapa lahan juga diberikan kapur pertanian. Kapur berfungsi untuk menetralkan tanah yang terlalu asam, sehingga unsur hara di dalam tanah dapat diserap dengan lebih baik oleh tanaman jagung. Pemupukan pada tanaman jagung biasanya dilakukan 2-3 kali selama masa pertumbuhan tanaman. Pemupukan pertama disebut pemupukan dasar, yaitu dilakukan pada saat atau sebelum penanaman jagung. Tujuannya adalah untuk menyediakan unsur hara awal bagi tanaman. Pemupukan kedua yaitu pemupukan susulan pertama. Biasanya dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar 15-20 hari setelah tanam. Pemupukan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman agar lebih cepat dan kuat. Kemudian pemupukan ketiga yaitu pemupukan susulan kedua yang biasanya dilakukan pada umur tanam sekitar 30-40 hari setelah tanam. Pemupukan ini bertujuan untuk membantu proses pembentukan tongkol jagung. Cara pemupukan pada tanaman jagung dilakukan dengan membuat lubang atau parit kecil di sekitar tanaman dengan jarak sekitar 5-10 cm dari batang tanaman. Setelah itu, pupuk ditaburkan sesuai dosis yang dianjurkan. Kemudian ditutup kembali dengan tanah agar pupuk tidak menguap atau terbawa air hujan. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman jagung dapat tumbuh dengan lebih baik, menghasilkan tongkol yang lebih besar, serta meningkatkan hasil panen. Nah, selanjutnya yaitu alat yang digunakan dalam kegiatan pemupukan pada tanaman jagung. Antara lain, yang pertama ada cangkul, ada sekop kecil, ada ember atau wadah pupuk, ada sarung tangan, dan terakhir alat ukur pupuk. Selanjutnya yaitu manfaat pemupukan pada tanaman jagung. Pemupukan memiliki beberapa manfaat penting bagi tanaman jagung. Antara lain, 1. Membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Kedua, membantu pembentukan tongkol jagung. 3. Meningkatkan kualitas dan jumlah hasil panen. 4. Membantu tanaman menjadi lebih kuat
dan tahan terhadap penyakit. 5. Menjaga kesuburan tanah. Sebagai kesimpulan, pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya tanaman jagung. Dengan pemberian pupuk yang tepat baik dari segi jenis pupuk, dosis, waktu, maupun cara pemberiannya, tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Melalui kegiatan praktikum ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana cara melakukan pemupukan tanaman jagung dengan benar sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pemupukan pada tanaman jagung. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tekad, wujudkan visi, gapai tujuan. Beri penyuluhan pertanian berkelanjutan. Bahu-membahu bekerjasama, mendukung program utama Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, mencetak generasi pertanian yang berdaya saing dan tahan banting. Bumi subur jadi saksi, kerja keras tak sia-sia, menuju pertanian kuat, berkelanjutan sepanjang masa. Prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, mencetak generasi pertanian yang berdaya, tarik dan tahan banting. Bumi subur jadi saksi, kerja keras tak sia-sia, menuju pertanian kuat, berkelanjutan sepanjang masa. Di PPP bersinergi membangun negeri. PPP berkomitmen memajukan penyuluhan pembangunan berkelanjutan. Dari tanah Bogor, di Bogor yang hijau, Purbantan berdiri harapan bangsa, mencetak pemuda semangat membara, siap membangun pertanian Indonesia. Kami belajar, kami berkarya, di sini kami ditempa jadi petani muda, mendukung program Kementerian Pertanian bertujuan memajukan pertanian sejahtera harapan. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor mencetak generasi petani yang tangguh. Kami maju, kami bergerak, membangun negeri pertanian yang kuat. Teknologi modern
harapan. Kami genggam erat untuk masa depan. Mengolah lahan, mencipta inovasi. Dengan cinta bumi kami terus beraksi. Kami belajar, kami berkarya. Di sini kami ditempa jadi petani muda. Mendukung program Kementerian Pertanian bertujuan majukan pertanian sejahtera harapan. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor mencetak generasi petani yang tangguh. Kami maju, kami bergerak membangun negeri pertanian yang kuat. Dengan ilmu, keterampilan di tangan, kami siap membangun pertanian gemilang. Pembangunan Bogor, kami bangga bersamamu. Generasi muda, petani Indonesia maju. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor mencetak generasi petani yang tangguh. Kami maju, kami bergerak membangun negeri pertanian yang kuat. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor mencetak generasi petani yang tangguh. Kami maju, kami bergerak membangun negeri pertanian yang kuat. Pembangunan Bogor, tempat kami belajar untuk Indonesia. Kami siap berkarya. Petani Indonesia maju. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor mencetak generasi petani yang tangguh. Kami maju, kami bergerak membangun negeri pertanian yang kuat. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor mencetak generasi petani yang tangguh. Kami maju, kami bergerak membangun negeri pertanian yang kuat. Pembangunan Bogor, tempat kami belajar untuk Indonesia. Kami siap berkarya.